Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Ketika Nabi SAW belum sampai di kota Madinah dalam berhijrah, yang pertama dibangun Nabi adalah masjid. Dulu antara Quba dan kota Madinah itu belum bersatu. Jarak sekitar 5 kilometer yang dibelah oleh kebun-kebun kurma dan hamparan padang pasir, merupakan sebuah kampung yang terpisah antara kampung Madinah dan kampung Quba. Sekarang sudah menyatu dengan rumah-rumah yang saling berjejer sampai ke Quba, bahkan lebih daripada Quba. Namun dahulu itu kampung yang berbeda. Nabi ingin ke Madinah, namun 5 kilometer sebelum sampai ke Madinah, Nabi sampai ke sebuah perkampungan bernama kampung Quba. Dalam riwayat 12 hari, dalam riwayat 14 hari Nabi dijamu di kampung Quba sebelum masuk kota Madinah. Hanya 12 hari, dalam riwayat lain hanya 14 hari Nabi membangun masjid dengan warga kampung Quba. Lihat bagaimana pedulinya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dengan salat. Karena kekuatan umat Islam ada di dalam salat. Secara individu, orang yang menjaga salat bagus agamanya, selamat di akhirat, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap hari, menjadi orang yang selalu didoakan oleh para malaikat, menjadi orang yang mudah jalan ke surga, menjadi orang yang bisa mencapai cita-citanya, menjadi orang yang dekat dengan Nabi di surga, dan semua itu ada hadisnya. Kalau seandainya waktu kita panjang, kita bisa bacakan hadis-hadisnya satu persatu dari apa yang tadi anak katakan. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh Nabi SAW menjemput salat langsung ke langit. Satu-satunya ibadah yang tidak dibiarkan Nabi menunggu perintahnya di atas permukaan bumi, namun dibawa menghadap Allah ketika Mi'raj. Dan ini menunjukkan kepentingan sholat itu. Menembus langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat. Nah, Nabi menceritakan apa yang dia saksikan di langit pertama, apa yang dia saksikan di langit kedua, sampai kepada Sidratul Muntaha, tempat terakhir yang bisa dicapai oleh seorang makhluk. Dan ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Karena Nabi ketika dipanggil menghadap Allah, Nabi tidak pergi ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat. Kemana Nabi dibawa malaikat? Menembus langit dengan izin Allah. Namun bahasan kita bukan itu. Wa in kana jadiran bidzikr, walaupun pantas untuk disampaikan. Namun ibadah yang tidak Allah biarkan Nabi menunggu di bumi, tapi disuruh naik ke atas menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, hanya salat. Menunjukkan keutamaan dan kepentingan salat yang luar biasa. Nabi belum tahu bagaimana kehidupan beliau di kota Madinah. Masjid bangun dulu. Karena begitu selesai dari Quba, Nabi SAW masuk ke kota Madinah, Nabi numpang dulu menjadi tamu di rumah seorang sahabat. Ada yang tahu namanya siapa? Siapa nama sahabat yang Nabi tinggal di rumahnya pertama kali di kota Madinah? Hah? Khalid bin Zaid. Barakallah. Abu Ayyub Al-Ansari namanya Khalid bin Zaid, namun terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari 2 lantai. Nabi SAW dan
istri beliau tinggal di bawah, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid tinggal di atas. Belum lagi Nabi membangun rumah. Di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu ada sebuah kebun yang sangat luas. Namun kebun yang sudah tua, kebun kurma yang sudah tua, tinggi-tinggi dan tidak produktif. Di dalamnya ada kuburan-kuburan tua dan bangunan-bangunan tua. Nabi SAW bertanya, kebun siapa ini? Kata para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, milik Sahal dan Suhail, dua orang bersaudara. Sahal dan Suhail. Kata Nabi, panggil Sahal dan Suhail. Ketika menghadap Sahal dan Suhail, Nabi mengatakan, kami ingin membangun masjid. Dan kami ingin di kebunmu ini, di kebun kalian ini, kami akan membangun masjid. Tolong jual kebun kalian kepada saya, dan saya akan membayarnya dengan kaum muslimin untuk dijadikan masjid. Ya akhi, Nabi belum tahu rumahnya di mana. Namun Nabi di kampung Kuba hanya 2 pekan lebih kurang membangun masjid. Sampai di Madinah, yang pertama beliau fikirkan membangun masjid. Lihat keutamaan salat yang luar biasa, perhatian salat yang luar biasa dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kepentingan salat yang luar biasa dari Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai akhir hayat, sampai akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, detik-detik terakhir nafas beliau pun menyuruh salat.